Oke teman-teman, balik lagi di LSJ Fitness bersama Hafiz di sini. Dan sekarang kita di kunci untuk mencapai fitness goal kalian yang terakhir, yang kelima ya. Dan kunci yang terakhir adalah kesabaran atau patience. Nah, ini kunci yang benar-benar harus kalian punya. Kalau kalian nggak punya ini, kalian nggak bisa berhasil. Karena apa? Orang-orang mungkin ya, mereka udah mengedukasi diri mereka sendiri. Mereka udah konsisten gitu. Mereka udah melakukan segala sesuatu dengan secara moderate gitu ya, dengan moderasi gitu kan. Dan istilahnya mereka juga punya mindset yang benar. Tapi kalau mereka nggak cukup sabar untuk istilahnya menunggu hasilnya, nggak bisa gitu. Karena apalagi zaman sekarang ya, kalau kalian tahu kan segala sesuatu udah banyak yang instan gitu kan, banyak jalan pintas gitu lah. Orang mau diet, ada diet buah plum apalah, kayak istilahnya kalau kalian lihat di Instagram atau di mana gitu ya, ada kayak yang pelangsing gitu atau apa. Itu kenapa banyak bisnis seperti itu? Karena di zaman sekarang orang-orang itu pengen yang langsung, pengen yang cepet gitu loh. Orang-orang itu males kayak harus berbulan-bulan, prosesnya bertahun-tahun baru mereka capai goalnya. Dan itu sebenarnya yang bikin susah, itu yang bikin fitness, itu yang bikin diet itu susah. Itu karena orang-orang itu nggak tahan gitu loh, nggak bisa endure gitu. Mereka nggak bisa gitu kalau aduh lama banget sih gitu, kayaknya kayak nggak sampai gitu loh di goalnya. Nah itu yang kalian butuhkan gitu, patience. Kalian itu harus sabar gitu, karena kesuksesan itu kalian dapatkan kalau kalian istilahnya jalankan long enough istilahnya. Jadi kayak ada waktu dimana kalian mencapai gitu loh, bukan kayak kalian baru berusaha sebentar terus kalian tiba-tiba nyampe di goal kalian. Ini nggak segampang itu, nggak sebentar itu gitu loh. Jadi ada waktunya gitu, everything has its own time gitu kan. Nah, yang aku pengen bilang di sini kayak gimana ya, gini deh. Misalnya kalian mau menurunkan berat badan dan per minggunya kalian itu cuman, kalau kalian timbang badan kalian kok turunnya cuman 1/4 kilo gitu kan, kok turunnya cuma setengah kilo misalnya. Kalau untuk kalian yang obesitas atau overweight, itu sebenarnya weight loss yang realistik gitu, yang sustainable dalam arti itu bisa kalian pertahankan bisa kalian pertahankan dalam waktu yang lama gitu loh. Bedakan sama orang yang dietnya ekstrim, mereka nurunin 3 kilo 5 kilo dalam berapa minggu pertama atau dalam 1 bulan gitu, tapi setelah itu mereka nggak turun-turun lagi berat badannya, kayak yang aku bahas di video sebelumnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian turun 1/4 kilo atau setengah kilo, kalian hitung dalam jangka 1 tahun gitu. Dalam jangka 1 tahun itu banyak gitu kan. Taruhlah misalnya setengah kilo, 2 bulan udah 1 kilo gitu. Berarti dalam 1 tahun kalian menurunkan 6 kilo. Ya mungkin kalau kalian lihat, dah cuma 6 kilo gitu kan, dikit gitu. Tapi 2 tahun 12 kilo. Jadi kayak istilahnya kalian itu memang perlahan-lahan gitu, tapi kalian terus progres. Jadi kayak ada yang bilang slow progress is still progress. Jadi progres yang lambat itu tetap aja namanya progres gitu. Bedakan kayak orang-orang yang diet ekstrim, oke, mereka dalam 6 bulan misalnya, dalam 6 bulan mereka turun sampai berapa puluh kilo misalnya kan. Dan karena hasil dari diet itu, selama diet itu mereka benar-benar menderita, tubuh mereka itu kayak benar-benar anjir, ini orang mau ngebunuh gua gitu kan. Jadi kayak akhirnya ketika tubuh rebound, pikiran mereka rusak gitu, hancur gitu. Waduh, ini pas selesai diet mereka langsung kayak donat, pizza, dan akhirnya mereka makan begitu banyak, dan akhirnya mereka balik lagi ke ke bentuk mereka, ke tubuh mereka yang dulu gitu. Mereka balik jadi gendut lagi karena cara mereka, approach mereka itu salah gitu loh. Jadi kayak
mereka nggak cukup sabar gitu, mereka pengennya cepet-cepet, pengen cepet, istilahnya ambil jalan pintas. Itu makanya di sebelumnya itu di video sebelumnya aku bilang moderasi itu penting gitu kan, jangan terlalu ekstrim gitu. Dan di video ini aku bahas tentang kesabaran. Kenapa kalian harus sabar? Karena ketika kalian nggak bisa sabar, ya kalian tuh maunya kayak istilahnya pengen gitu langsung di atas gunung gitu loh. Jadi kayak ya nggak bisa, kalian harus mendaki dulu gitu kan, mendaki gunung gitu kan. Gimana ya ngomongnya, susah emang, karena di zaman sekarang itu orang-orang itu pengennya cepet gitu, kayak yang di YouTube gitu kan. Bukannya mau ngejek atau apa ya gitu, kayak Chloe Ting 2 weeks challenge. Apa 2 weeks ya? Kalau kalian pengen dapat apps, kalian pengen kalau kalian memang pengen menumbuhkan massa otot kalian, ya udah kalian latihan, mau itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak usah kayak 2 weeks challenge. Kalian lihat ya, orang-orang yang ngikutin challenge kayak gini, mereka mungkin di 2 weeks mereka bisa lihat perubahan di perut mereka, di abdominal mereka, karena sebelumnya mereka memang nggak pernah latihan perut sama sekali gitu. Jadi ya wajar kalau mereka lihat setelah 2 minggu, bagus gitu kan, perut mereka kelihatan gitu, tonjolan-tonjolannya. Yes, that's because previously you haven't done it before. Jadi kayak ya emang kalian nggak pernah latihan. Ya wajar kalau misalnya tubuh kalian itu kayak, wah ini sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kayak otomatis tubuh kalian beradaptasi gitu loh. Coba misalnya kalian lihat orang-orang yang melakukan challenge ini dan setelah itu mereka berhenti setelah 2 minggu itu, coba aja. Ya akhirnya misalnya mereka makan banyak atau apa, terus misalnya mereka not lean enough, misalnya mereka overweight, ya tetap istilahnya ke cover sama lemaknya gitu loh. Jadi kayak nggak bisa kalian cuman mau 2 weeks challenge terus ada trainer ini, bukannya marah atau apa ya, cuman kayak kesel aja gitu. Orang-orang itu nggak mau sabar, orang-orang itu nggak mau kayak jalanin aja gitu loh, nggak usah kayak yang cepet-cepet gitu. Aduh, pusing sumpah. Ada misalnya trainer yang kalau di Instagram dok sering lihat 6 weeks atau 8 weeks transformation, kayak anjir, memang dalam kisaran waktu, dalam periode beberapa minggu itu kalian bisa membuat perubahan, tapi itu nggak sustainable. Apalagi untuk orang-orang yang belum pernah latihan, orang-orang yang belum pernah diet, terus misalnya hire personal trainer, terus mereka langsung, oh iya kalian dietnya segini, kalian latihannya harus. Jadi kayak orang itu nggak dikasih waktu untuk beradaptasi gitu loh. Jangan teman-teman kayak gitu. Jadi kayak untuk kalian mungkin yang seperti itu sekarang gitu ya, fitness itu marathon, it's not a sprint gitu loh. Jadi kayak untuk apa kalian berburu-buru gitu, kalau pada akhirnya nanti kalian malah bikin tubuh kalian terlalu stres, kalian menempatkan terlalu banyak tekanan pada tubuh kalian gitu loh. Jadi jangan. Aku pernah bahas tentang risk versus reward. Jadi kalian harus benar-benar pikirin apakah itu worth it gitu loh. Apakah dengan kalian mengambil cara yang seperti itu, pendekatan yang seperti itu, apakah itu akan worth it gitu loh pada akhirnya gitu. Makanya aku selalu bilang, ya sabar aja, jalanin aja gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman, bukannya aku bermaksud kayak nyindir atau istilahnya kalian yang mungkin menjalankan challenge apalah nggak jelas itu, bukannya itu salah atau gimana ya, cuman kayak 2 weeks it's not enough gitu loh untuk kalian menjadikan itu habit gitu. Dan kalian, kalau kalian nggak percaya ya, kalian misalnya perhatiin, kalian ikutin orang-orang yang mengikuti challenge, bukan hanya clothing ya, challenge lain lah, yang misalnya ngambil periode waktu cuman berapa minggu atau cuman sebulan misalnya, dalam diet atau nutrisi diet atau training gitu kan. Kalian lihat gimana nanti setelah 1 bulan itu, apakah mereka masih menjalankan
Kalau misalnya mereka masih menjalankan, berarti mereka memang konsisten gitu. Berarti mereka memang tahu, mereka ngerti gitu kalau ini challenge tapi dilakukan harus berkepanjangan supaya memang dapat hasil gitu loh. Bukan karena istilahnya karena challenge-nya cuma 2 minggu atau gimana. Setelah challenge itu ya udah, kalian balik ke diri kalian yang sebelumnya, yang nggak pernah latihan, yang makannya nggak teratur gitu loh. Jadi itu teman-teman, ingat, patience, kesabaran gitu. Kalian harus sabar supaya kalian bisa mencapai goal dengan proses yang sustainable atau berkepanjangan, istilahnya bisa kalian pertahankan gitu. Bukan dengan yang shortcut yang pengennya cepet-cepet aja dengan cara yang ekstrim, dan akhirnya di tengah jalan kalian kandas, kalian gagal gitu loh. Karena karena orang-orang itu pengennya yang cepet, yang instan gitu kan. Jadi itu teman-teman, pengen ngingetin aja gitu, kunci yang terakhir ini itu juga harus dilakukan dengan kunci-kunci sebelumnya yang 1, 2, 3, 4 itu konsistensi, moderasi, edukasi, sama mindset gitu. Kalau kalian nggak punya kunci-kunci yang lain, itu nggak bakal bisa gitu. Kalian nggak bisa cuman bersabar aja nunggu duduk di rumah, aku pengen jadi seperti orang ini, aku pengen turunin berat badan, tapi kalian bersabar, kalian cuma nunggu doang gitu, ya nggak bisa. Kalian juga harus start doing it gitu, harus mulai melakukan gitu. Jadi ini 5 kunci mencapai fitness yang bisa aku share buat kalian. Kalian bisa terima, kalian tangkep dengan baik, atau mungkin kalian rasa apaan sih ini orang nggak jelas gitu, ngomong apa sih gitu ya. Itu semua tergantung di kalian mau mencerna dengan cara yang seperti apa gitu loh. Jadi kayak ini maksudnya dari pengalamanku aja kan, dengan istilahnya aku yang udah menjalankan fitness selama 1 tahun lebih sedikit lah istilahnya. Jadi ya aku aja yang baru fitness, baru 1 tahunan aja udah mencapai banyak hal, udah merubah banyak hal gitu loh. Jadi kayak kalian juga bisa gitu loh. Cuman apakah kalian bisa konsisten? Apakah kalian bisa melakukan segala sesuatu dengan moderasi? Apakah kalian mau membekali diri kalian, mau mengedukasi diri kalian gitu? Dan apakah kalian bisa bersabar? Apakah kalian cukup sabar untuk akhirnya mendapatkan goal itu gitu loh? Dan apa sih satu lagi? Tunggu, sabar. Apa satu lagi? Dan apakah kalian mempunyai mindset yang tepat? Mindset. Jadi itu teman-teman, 5 kunci untuk mencapai fitness goal kalian. Oke, jadi nanti video selanjutnya nggak tahu lah ya tentang apa, masih belum tahu. Nanti kita lihat aja. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya.